Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Yunita dengan NIM 200141795. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai buku cerita rakyat dari Bangka Belitung. Adapun video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nurjana. Alkisah, di sebuah desa di Pulau Belitung hiduplah sepasang suami istri yang miskin. Walaupun hidup miskin, mereka tetap rukun dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu terasa belum lengkap karena mereka belum memiliki seorang anak. Untuk itu, setiap malam sepasang suami istri itu senantiasa berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Suatu malam sang istri berdoa, "Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak, walaupun hanya sebesar jari kelingking." Rupanya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Namun, mereka sangat terkejut ketika melihat bayi yang keluar dari rahim sang istri hanya sebesar jari kelingking. Lalu, mereka teringat dengan doa yang sering mereka ucapkan. Awalnya, sepasang suami istri itu sayang kepada si kelingking. Tetapi, ada suatu hal yang membuat mereka risau, yakni walaupun badannya kecil, si kelingking banyak sekali makan. Sekali makan, ia dapat menghabiskan secanting nasi, bahkan terkadang masih kurang. Setiap hari, suami istri itu selalu bingung karena penghasilan mereka yang diperoleh hanya cukup untuk dimakan oleh si kelingking sendiri. Oleh karena itu, sudah tidak kuat lagi menghidupi si kelingking. Kedua suami istri itu bersepakat hendak menyingkirkan kelingking dari kehidupan mereka. Hari pertama, sang ayah mengajak si kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di tengah hutan, sang ayah segera menebang pohon besar, namun tanpa disadari si kelingking, ayahnya menebang pohon itu untuk diarahkan kepadanya. Sang ayah sengaja melakukan hal itu agar pohon itu dapat menimpanya. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh menimpa si kelingking. Melihat hal itu, sang ayah bukan sedih melainkan gembira. Sang ayah lalu pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Namun, menjelang siang hari, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah. Kedua suami istri sangat terkejut ketika melihat si kelingking sedang memikul sebuah pohon besar di pundaknya. Melihat keadaan itu, sepasang suami istri itu kembali berunding untuk mencari cara lain untuk menyingkirkan si kelingking dari kehidupan mereka. Keesokan harinya, sang ayah kembali mengajak si kelingking ke gunung untuk mengambil batu. Sesampainya di kaki gunung, sang ayah berhenti. "Kelingking, ayah akan naik ke atas gunung hendak mendongkel batu-batu itu." Sang ayah meminta kelingking menunggu di kaki bukit sambil menghadang batu untuk kemudian dikumpulkan. Setelah itu, sang ayah mendaki gunung sambil membawa sebatang kayu untuk mendongkel batu. Pada awalnya, ia hanya mendongkel batu-batu kecil, lalu batu yang agak besar dan kemudian batu yang lebih besar lagi. Pada saat mendongkel batu besar itu, ia sengaja mengarahkannya kepada si kelingking. Batu itu pun menindih si kelingking. Melihat hal itu, sang ayah segera turun dari gunung dan menghampiri si kelingking yang tertindih batu. Ia yakin bahwa si kelingking telah mati. Dengan perasaan gembira, ia pun segera kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Namun, sang istri tidak langsung percaya dengan cerita itu. Ketika menjelang sore, tanpa mereka duga sebelumnya, tiba-tiba terdengar lagi suara dari luar rumah. Suami istri itu tersentak kaget saat keluar dari rumah. Mereka melihat si kelingking sedang meletakkan sebuah batu besar. Setelah itu, seperti biasanya, si kelingking langsung masuk ke rumah untuk mencari makanan karena kelaparan. Akhirnya, kedua orang suami istri itu merasa kasihan kepada anak mereka, si kelingking. Mereka pun menyadari bahwa walau bagaimanapun si kelingking lahir karena permintaan mereka sendiri. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi berniat untuk membunuhnya. Mereka telah menerima si kelingking sebagai anggota keluarga. Ada 3 pesan moral yang terkandung dalam cerita si kelingking ini. Yang pertama, perkataan adalah doa. Jadi, jangan asal berucap tanpa memikirkannya dahulu. Ayah dan ibu si kelingking asal mengucapkan jika mereka tak masalah punya anak sekecil kelingking, lalu Tuhan mengabulkan doa itu. Amanat berikutnya adalah jangan menilai seseorang dari fisiknya saja. Orang yang kamu anggap lemah bisa saja lebih tangguh dan kuat dari dirimu. Kenalilah seseorang terlebih dahulu sebelum menilainya.
Dan yang terakhir, jadilah seperti kelingking yang mudah memaafkan. Ia bisa saja marah ketika mendapati ayah dan ibunya berbuat demikian, namun ia memaafkan mereka. Buku adaptasi dari Salim Y.A.H. dan H. Suwardi pada tahun 1996 ini terbilang sangat cocok untuk dijadikan media pembelajaran sastra anak, karena pesan moral yang terkandung di dalam cerita ini mudah diserap dan ceritanya menggunakan bahasa baku sehingga mudah dipahami siswa. Kemudian, buku ini juga dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif dengan cara menyajikan cerita si kelingking ini dalam bentuk video animasi. Siswa kemudian diminta menonton dan menarik pesan moral yang terkandung di dalam cerita tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku cerita rakyat Belitung yaitu Si Kelingking. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.